Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh Ibu Andi Wiwin. Tapi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muflihah Ramayani. Saya Silvana Askia. Saya Putri Mailani Tuparangi. Saya Ingrid Martia. Saya Fadila Safira. Saya Fani Febrianita Pasang. Saya Suarman Dasar Swapur. Saya Anissa Sabila. Saya Anjara Adrian. Saya Alfi Fatina Ahmadi. Saya Sheila Maisa Putri. Saya Ratu Batisya ya. Untuk tugas yang pertama yaitu tabel 613 akan dijelaskan oleh Suarman Dasari Swapur. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tabel yang pertama yaitu 6.13. Nah, pada tabel 6.13 ini saya akan menjelaskan isian tipografi puisi nyanyian gerimis. Nah, pada isian tipografi puisi nyanyian gerimis ini memiliki 4 poin. Nah, yakni yang pertama saya akan menjelaskan pengaturan bait dan baris. Sesuai dengan yang kalian lihat di sini, pengaturan bait dan baris terdapat 5 baris dengan jumlah baris. Pada tiap baris itu bervariasi, yaitu bait 1 itu 3 baris, bait 2 itu 4 baris, bait 3 itu 3 baris, bait 4 itu 4 baris, dan bait 5 itu 3 baris. Selanjutnya yang kedua itu bentuk tampilan puisi. Nah, pada bentuk tampilan puisi ini, puisi nyanyian gerimis ditulis dengan rapi dalam satu kolom, tidak terdapat indentasi, dan tiap bait dipisahkan satu spasi. Nah, yang ketiga itu penempatan kata-kata. Kata-kata dalam puisi diletakkan secara simetris sehingga tercipta kesan seimbang dan harmonis pada tampilan puisi. Terus yang keempat itu penekatan kata-kata penting. Nah, terdapat beberapa kata-kata penting yang ditunjukkan dalam puisi. Dalam puisi ini itu dengan cara memperbesar ukuran huruf seperti kuntum, cinta, jejak hujan, percakapan, gerak sukma, kerinduan, dan puisi. Hal ini itu membantu para pembaca untuk lebih fokus pada kata-kata penting yang ingin disampaikan oleh penyair. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban kami mengenai tabel 6.13. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tabel 6.14 yang akan dipresentasikan oleh Lydia Safira. Selanjutnya ada tabel 6.14. Di tabel 6.14 ini isian pengaturan rima puisi nyanyian gerimis. Pada tabel pertama, bentuk rima yang pertama yaitu rima AABB. Pada rima AABB terdapat pada bait pertama dan kedua dengan pola rimanya adalah hujan dan kuntum. Pada baris yaitu itu ada pada baris pertama, serta kalbu dan sukma pada baris kedua. Bentuk rima yang kedua yaitu rima ABBA. Rima ABBA terdapat pada bait ketiga dan keempat dengan pola rimanya adalah muara dan heningan pada baris pertama, serta bumi dan matamu pada baris kedua. Yang ketiga yaitu bentuk rima AA. Rima AA terdapat pada bait kelima dan keenam dengan pola rimanya adalah nyanyian pada baris pertama serta itu pada baris kedua. Yang terakhir bentuk rima AB AB. Rima AB AB terdapat pada bait ke-7 dan ke-8 dengan pola rimanya adalah gunung dan nafasmu pada baris pertama serta lautan dan hujan pada baris kedua. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Presentasikan oleh Silvana Askia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tabel 6.15 dan nominasi judul puisi. Jadi judul puisi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tabel 6.15 yang isinya nominasi judul puisi. Jadi judul puisi yang kita cantumkan itu ada 5, yaitu Aku, Perjalanan, Kamar, Doa, dan Kopi. Jadi pada judul puisi Aku itu ditulis atau penulisnya adalah Chairil Anwar. Kemudian pada judul puisi Perjalanan yang ditulis oleh Sapardi Djoko Namora. Kemudian yang ketiga judul puisi Kamarku yang dikarang oleh
Sutarji Kalhum Bahri. Kemudian judul puisi keempat yaitu Doa yang dikarang oleh Taufik Ismail. Kemudian yang terakhir judul puisi Kopi yang dikarang oleh W.S. Rendra. Itu tadi hasil diskusi kami mengenai tabel 6.15. Selanjutnya tabel 6.16 akan dijelaskan oleh Musliha Ramadan. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan. Baik, itu tadi pembahasan kami mengenai tabel 6.15. Selanjutnya kami akan beralih ke kesimpulan pada halaman 180 yang akan dibacakan oleh Fani Febriani. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, berdasarkan analisis pada puisi di atas, apakah diksi, majas, pengaturan rima, dan tipografi sudah sesuai dalam puisi tersebut dengan makna yang ingin disampaikan penulisnya? Ya, menurut saya sudah sesuai. Mengapa? Karena diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam puisi ini cukup baik. Karena mampu menggambarkan perasaan dan suasana yang ingin disampaikan penulis. Majas atau gaya bahasa yang digunakan seperti personifikasi, paralelisme, dan rima akhir dan dalam juga mendukung makna puisi. Personifikasi menggambarkan perasaan keinginan dan keindahan musim semi. Sedangkan paralelisme digunakan untuk menggambarkan rasa betah dan cinta antara dua insan. Sementara itu, rima akhir dan dalam memperkuat keterikatan antara kata-kata pada setiap baris. Pengaturan rima dalam puisi ini juga cukup baik karena mampu memperkuat kesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selain itu, tipografi dalam puisi ini juga menarik karena digunakan untuk memperjelas struktur dan pengaturan baris dalam puisi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada model. Itu tadi pembahasan kami mengenai kesimpulan yang terdapat pada halaman 180. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada halaman 181. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa kesimpulan ini diambil dari puisi dengan judul Tuhan Kita Begitu Dekat, karya Abdul Hadi. Nah, pertanyaan yang pertama, puisi tersebut berkisah tentang apa? Nah, jawaban kami itu berkisah tentang ketuhanan. Alasannya karena penyair menyebutkan kata Tuhan sebanyak 3 kali pada bait pertama, pada bait kedua, dan pada bait ketiga dalam puisi tersebut, dan juga menggunakan kalimat yaitu kita begitu dekat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sang penyair dengan Tuhan, serta menggunakan majas yang menunjukkan kedekatan sang penyair dengan Tuhan. Yang kedua, hal yang Anda rasakan setelah membaca puisi tersebut. Nah, hal yang kami rasakan itu adalah tenang dan hikmat, karena pembaca itu ikut mendalami lirik puisi tersebut yang menggambarkan kedekatan kita dengan Tuhan. Terutama dalam hal ini yang dimaksud adalah tokoh si aku dan yaitu sang penyair dan Tuhan. Selanjutnya, tabel 16 akan dijelaskan oleh Musliha Ramadan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akan menjelaskan tabel 6.16, yaitu penilaian pentas musikalisasi puisi yang saya ambil dari YouTube. Nah, aspek pertamanya itu adalah penafsiran puisi. Menurut kami pribadi bahwa penafsiran puisi dengan tema untuk diri yang sedang lelah itu sudah baik. Yang kedua itu adalah komposisi musik. Kami menilai bahwa komposisi musik pada puisi untuk diri yang sedang lelah itu baik. Yang ketiga itu adalah keselarasan harmoni bunyi. Menurut kami sangat baik. Kemudian yang keempat itu vokal dan penghayatan. Kami menilai puisi tersebut sangat baik. Yang keempat adalah vokal dan penghayatan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa itu sudah sangat baik. Selanjutnya 5 penampilan. Penampilannya ini sangat baik. Kemudian yang keenam itu adalah kreativitas, yaitu sangat baik. Nah, jumlahnya itu kami sepakati bahwa kami memberikan 6 plus baik untuk diri yang sedang lelah. Kemudian saran, masukan, dan apresiasi dalam puisi ini adalah dalam puisi berjudul Untuk Diri Yang Sedang Lelah karya Hairul Triani. Puisi ini merupakan puisi yang menggambarkan suasana hati sang penulis. Penafsiran puisi yang lembut dan menenangkan hati, memberikan nuansa yang lebih
semangat. Musik yang keselarasan harmoni, musik memberikan kesan lambat dan melodi piano menambah kesan lelah dan menyentuh hati. Vokal dan penghayatan yang lembut membuat pembaca seolah merasakan terhanyut dalam puisi. Nah, kemudian penampilan yang kompleks serta kreativitas sang penulis mengelola suasana hati menjadi sebuah karya yang sangat kompleks dan luar biasa, membuat puisi menjadi seolah-olah menggambarkan kejadian yang nyata, membuat kita dapat mengerti bahwa apa pesan yang telah penulis buat untuk karyanya ini. Kemudian saya kembalikan ke model. Baik, itu merupakan penilaian tentang musikalisasi puisi kami yang kami dasarkan pada tabel 6.16. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami pada tabel 6.18 yang akan dipresentasikan oleh Ainun Mardia. Dipersilakan. Baik, sebelum langkah pada tabel 6.18, sebaiknya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan antologi puisi itu. Antologi puisi merupakan kumpulan karya sastra beberapa puisi. Jadi kumpulan puisi itu dikemas dalam suatu buku, dan buku itu isinya semuanya puisi. Jadi bagi kalian yang senang atau suka membaca puisi, lebih disarankan untuk membaca antologi puisi. Baik, kita melangkah pada tabel 6.18. Pada tabel 6.18 di buku itu telah tercantum satu antologi puisi, yaitu Celana. Penulisnya yaitu Joko Pinurbo. Yang kedua yaitu Korbankan Rasaku, karya Dr. Anda Dian Ratnawati. Jadi karya Dr. Anda Dian Ratnawati ini menonjolkan rasa nasionalisme, perjuangan, romantis, kreativitas hingga dunia pendidikan. Latar belakanglah terbitnya buku ini karena akibat masa pandemi yang memberikan banyak perenungan untuk para penulis, sehingga terbitlah karya-karya inspiratif seperti ini. Yang ketiga yaitu Setenang Telaga, karya Muslikun Mas Hadi. Jadi, pembuatan buku ini lahir dari hiruk-pikuk kehidupan perjuangan pekerja dalam menekuni profesi dan segenap etiknya. Yang keempat itu Cinta dan Perjuangan, karya Legino Junior. Jadi, buku ini lebih cocok dan lebih pas untuk kaum milenial, dan buku ini tidak hanya melulu menjelaskan atau menceritakan tentang emosi percintaan yang drama, tetapi cinta penuh esensi jiwa. Buku ini juga kental dengan jiwa Buddha karena emosi seperti emosi memberontak, semangat, jatuh terlukis dalam seluruh puisi yang ada pada buku ini. Antologi puisi selanjutnya itu Langit Air, Langit Basah, karya Haji Ahmad Teh Bacot. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke modelan. Baik, itu tadi merupakan beberapa nominasi judul antologi puisi yang kami telah baca, dan selanjutnya pada tabel 19 akan dipresentasikan oleh Viva Fatina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 6.19, yaitu isian identitas antologi puisi. Nah, sebelum itu kita harus tahu kenapa sih di setiap antologi puisi itu harus disertakan identitasnya. Yang pertama itu ada pengakuan karya. Dengan mencantumkan identitas penulis, antologi puisi memberikan pengakuan kepada penulis atas karya-karyanya. Yang kedua, kekuatan kreativitas individu. Puisi merupakan ungkapan artistik yang sangat personal. Oleh karena itu, identitas penulis membantu memperkuat keberadaan dan keunikan kreativitas individu. Yang ketiga, penghargaan dan penghargaan diri. Bagi penulis, memiliki puisi tentu dalam sebuah antologi puisi tentu sangat dibanggakan. Oleh karena itu, penghargaan dan penghargaan diri juga sangat penting dalam identitas antologi puisi ini. Yang ketiga, penelusuran dan pengenalan. Identitas penulis dalam antologi puisi juga memungkinkan pembaca yang tertarik dengan karya-karya tertentu untuk menelusuri karya-karya lain oleh penulis tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, transparansi dan kepercayaan. Menyertakan identitas penulis dalam antologi puisi juga memberikan transparansi kepada pembaca.
Oke, di sini kita akan melangkah ke tabel 6-19. Judul bukunya itu adalah Langit, Air, Langit Basah. Penulisnya Haji Ahmad Tebaco. Penerbit Grafika Indah. Cetakan ini merupakan cetakan yang pertama. Tempat terbitnya itu Jalan Kemuning nomor 47, Kampunan Cadang Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tahun terbitnya itu tahun 2014 pada bulan November. Jumlah halamannya itu 32 halaman. Dan menurut Libby.com harganya persatuan itu 16.900. Oke, saya berikan ke moderator. Baik, itu tadi merupakan identitas dari antologi puisi yang kami pilih. Selanjutnya tabel 6-20 akan dijelaskan oleh Anissa Naila Sarasabila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tabel 6.20 yaitu nominasi judul resensi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari nominasi judul resensi ini. Jadi judul resensi adalah daftar yang dipakai sebagai identitas kepala atau kata yang bersifat menjelaskan isi atau substansi dari sebuah resensi buku. Jadi nominasi judul resensi ini diambil dari judul buku Langit, Air, Langit Basah. Judul yang pertama itu menyelami keindahan alam melalui langit, air, langit basah. Kedua, air yang mengalir di langit biru. Yang ketiga, basahnya langit biru. Yang keempat, melangkah bersama ke langit, air, langit basah yang menawan. Kelima, air yang mengalir di langit biru. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, ini beberapa nominasi judul resensi kami mengenai antologi puisi yang telah kami jelaskan sebelumnya identitasnya. Untuk selanjutnya ada tabel 621 yang akan dijelaskan oleh Ratu Balkis Cahya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel 621 yang berisi isian ringkasan antologi puisi. Ringkasan atau isar buku antologi yang dibaca, buku antologi Langit, Air, Langit Basah ditulis oleh Haji Ahmad Tebaco dan diterbitkan oleh Grafika Indah. Buku ini adalah sebuah buku antologi puisi yang berisi tentang tema-tema seperti keindahan alam, persahabatan, cinta, kehidupan, dan ketuhanan. Puisi-puisi dalam buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Antologi ini dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari langit, air, dan langit basah. Setiap bagian memiliki puisi-puisi yang bermuara pada tema yang sama. Puisi-puisi dalam bagian langit mengisahkan tentang keindahan langit dan makna filosofis yang tergandung di dalamnya. Sementara itu, puisi-puisi dalam bagian air berkisah tentang keindahan alam yang ditampilkan melalui air. Bagian terakhir dalam buku ini yaitu langit basah mengisahkan tentang tema-tema seperti persahabatan, cinta, dan ketuhanan. Puisi-puisi dalam bagian ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sejatinya bersifat sementara dan kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Secara keseluruhan, antologi Langit, Air, Langit Basah adalah sebuah buku puisi yang indah dan syarat makna. Puisi-puisinya mengajarkan kita untuk memandang keindahan alam dengan hati yang penuh keikhlasan dan ketulusan. Buku ini cocok untuk para penggemar puisi dan siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang makna kehidupan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu ringkasan kami mengenai antologi puisi yang telah kami ambil. Dan sekarang kami akan beralih kepada tabel 6.22 yang akan dijelaskan oleh Anti Putri Arya. Baik, pada tabel 6.22 ada isian hal yang unik atau menarik atau berkesan. Imajinasi pembaca seolah diajak untuk merangsang pemikirannya sehingga pembaca dapat merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Citraan dalam puisi tersebut dapat membantu pembaca awam untuk memahami puisi tersebut dengan lebih baik dan menarik perhatian pembaca. Aliran yang ada pada antologi puisi ini beraliran impresionisme, di mana aliran impresionisme merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari suatu hal yang diamati oleh penyairnya.
Baik, itu tadi merupakan hal unik yang kami dapatkan. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel yang terakhir, pembahasan yang terakhir, yaitu tabel 6.23 yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Saya adalah Pasha Putri yang akan membacakan manfaat dari buku tabel 6.23. Yang pertama, menyajikan beragam perspektif. Buku antologi puisi memungkinkan pembaca untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan gaya penulisan dari berbagai penulis. Hal ini dapat memperkaya pemahaman pembaca tentang berbagai tema dan isu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Membaca puisi dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis seseorang. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang kaya dan memerlukan pemahaman mendalam untuk dapat diinterpretasikan dengan baik. Yang ketiga, menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Puisi seringkali menstimulasi imajinasi dan kreativitas pembaca dengan bahasa yang kaya dan metafora yang kreatif. Buku antologi puisi dapat membantu mengembangkan kemampuan dan kreativitas serta imajinasi pembaca. Yang keempat, membantu memahami budaya dan juga sejarah. Puisi seringkali mencerminkan budaya dan sejarah suatu masyarakat. Buku antologi dapat membantu pembaca memahami konteks budaya dan sejarah suatu masyarakat melalui puisi yang dihasilkan oleh penulis dari masyarakat tersebut. Yang kelima, membantu mengatasi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Membaca puisi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental seseorang. Puisi dapat memberikan keterangan dan inspirasi bagi pembacanya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan tentunya ada. Dan kami berterima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih dulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum.